kembali dalam rubrik baru dari Kanal TV Anak Bangsa, yaitu Pelangi Kehidupan. Kali ini saya akan membahas beberapa hal sisi-sisi kehidupan dari saudara-saudara kita yang paling terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Untuk itu sudah hadir di studio kita, ini sahabat saya Mbak Rela Akmalia, panggilannya Mbak Lala. Selamat sore Mbak Lala. Selamat sore Mbak Pak. Lala, sudah berapa bulan libur? Sudah dari akhir Februari, berarti 5 bulan lebih ya, mau jalan 6 bulan. Iya. Oke. Mbak Lala, dulu kerjanya sebagai apa ya sebenarnya? Aku penyanyi kafe hotel, terus penyanyi wedding. Penyanyi kafe hotel, penyanyi wedding ya? Iya. Artinya setelah pandemi COVID ini, itu kegiatan stop semua? Stop, total. Total stop? Stop. Jadi 5 bulan jobless? Iya. Terus masih lajang atau masih sudah punya anak? Sudah berkeluarga. Buntutnya berapa? Buntutnya 4 Pak. Subur nih Mbak Lala. Ya. Alhamdulillah. Betul, Pak. Suami kerja di mana? Nah itu kebetulan suami juga sama, musisi juga. Musisi juga? Iya. Jadi terdampak juga? Jadi klop. Klop ya. Ini juga dialami oleh beberapa saudara kita yang lain, dan ini salah satu teman kita yang terdampak, Mbak Lala ini sudah 5 bulan jobless. Jadi artinya sama sekali tidak mendapatkan income apa-apa? Tidak sama sekali Pak. Anak-anak perlu makan ini? Iya betul. Terus juga perlu sekolah juga? Iya. Yang gede? Yang gede itu naik kelas 1 SMA. Mau masuk SMA sekarang? Baru mau masuk. Sekarang ini ya? Iya. Okay. Yang kedua? Yang kedua naik kelas 2 SMP. SMP? Iya. Terus yang ketiga? Yang ketiga naik kelas 3 SD. SD. Yang terakhir? bontot itu baru mau masuk TK. Harusnya. TK. Cuma karena kayak gini, jadi nggak tahu deh. Saya Gitu ya? mungkin Semuanya perlu makan, semuanya perlu biaya. Oke, mohon maaf ini. Terus dapat uangnya dari mana ini? Nah itu dia tuh. Mungkin masih dari awal-awal ya adalah yang membantu, mungkin dari saudara atau dari kakak. Tapi kan itu juga Mereka juga terdampak juga ya? iya pastinya. Terdampak, oke. Tapi kan paling hanya bertahan beberapa hari gitu kan. Mungkin dari teman-teman yang Mantap. kasih bansos. Makan tabungan? Nggak ada. Tabungannya nggak ada? Nggak ada. Terus Nggak ada tabungan. gimana kondisi makan anak sehari-hari? Iya makanya saya juga sampai saat ini sempet bingung, mungkin karena masih sayangnya Allah sama aku gitu ya. Sampai saat ini masih bisa hidup sehat, bisa makan, walaupun kita juga nggak ada penghasilan gitu ya, mungkin dari Sama sekali nol income? nggak ada sama sekali Pak. Terus mohon maaf nih, dari mana nih uang untuk makan ini? Ya awalnya kan kita dapat bansos Bantuan dapat ya kita. Bansos itu membantu nggak sih sebenarnya? Iya saya sih bersyukur aja ya, karena gimana lagi gitu loh, maksudnya masih buat nyambung hidup besok. Sudah berapa kali dapat bansos? Sudah berapa kali ya dari teman-teman? Ya mungkin sekitar 5 kali ya. Ini bansos dari pemerintah atau dari? Dari pemerintah teman-teman? ada, dari teman-teman musisi juga ada. Oke. Jadi musisi peduli juga ya? Iya. Tapi setiap alhamdulillah. bansos tuh bisa bertahan berapa hari sih sebenarnya? Kalau berasnya sih mungkin lumayan ya. Ada yang 5 liter, ada yang 10 iya benar 10 liter, ada yang 20. Cuma kalau untuk kayak sarden atau apa gitu kan itu kan terbatas ya. Indomie 10. Anak saya banyak, ada orang tua juga. Paling cuma bertahan sehari 2 hari. Mama sama saya. Gitu ya? Jadi di rumah itu ada 7 orang berarti? Ada 7 orang. 7 orang ya? Oke, terus rumah sendiri atau kontrak? Rumah masih ngontrak. Setiap bulan harus bayar? Harus bayar. Atau ada dispensasi dari? Nah itu enggak ada. Nggak Harus ada. bayar juga? Harus bayar. Maaf, dari mana uangnya? Maaf dari mana? Iya. Ya. Ini sudah 5 bulan loh? Iya. Nah, terus? Ya saya cari-cari pinjaman aja. Gitu. Dari perusahaan lama tidak memberikan bantuan apa-apa? Nggak Atau yang ada. dari hotel itu nggak ada bantuan sama sekali? Nggak ada. Tapi mereka juga terdampak sih ya? Iya, karena juga mereka kan terdampak. tutup juga ya. Iya. Jadi kita juga nggak bisa memohon-mohon atau maksa untuk
tolong bantu saya juga susah juga. Ini 5 bulan masih bisa bertahan gitu ya. Kira-kira kalau Mas, ini kan pandemi semakin hari semakin naik nih. Belum ada tanda-tanda untuk turun gitu ya. Iya. Malah kalau nggak salah Jakarta semakin naik gitu ya. Dan sekarang PSBB juga ditingkatkan lagi, diperpanjang lagi. Diperpanjang. Kemungkinan besar juga masih ditutup nih tempat hiburan ini. Iya, masih Oke. tutup. Terus kalau menurut Mbak Nala, mohon maaf ini, bisa bertahan berapa bulan lagi nih? Untuk anak-anak sekolah, anak-anak makan gitu. Iya, makanya kemarin sempat saya cuma mikir saya jualan juga, tapi kan maksudnya jualan yang saya nggak pakai modal. Misalnya ada temen status gitu, jual ini, aku japri. Mbak berapa kalau untuk saya jual lagi gitu kan? Segini, terus aku jualan lagi. Ya Oh, untung-untung. dapat keuntungan dari situ. Iya, misalnya untung 2.000 sampai 5.000 gitu kan. Tapi kan juga nggak maksimal buat saya karena sekarang jualan juga yang mau beli juga sudah banyak berkurang karena kan dampaknya ya. Terus kalaupun ada yang beli misalnya sehari cuma yang beli 2-3 orang dari 5.000 kali 2 atau 3 cuma 15.000 kan. Tapi saya tetap jalani sih sampai akhirnya mikir ya buat nyambung hidup besok nggak bisa. Kontrak di Jakarta itu berapa rupiah sih sebulan? Saya 1.200.000 Pak. 1.200.000 per bulan. Itu rumah petak gitu ya? Satu rumah sih. Satu rumah, oke. Bukan di Jakarta, saya di Depok, Sawangan Depok. Oh, Depok ya. Sawangan Depok. Jadi itu bulanan. Bulanan saya. 1.200.000. Berarti harus cari dari mana itu? Pinjaman terus? Iya, nah kebetulan juga yang bulan ini apa sih yang punya rumah itu nggak ada dispensasinya buat saya. Saya selalu ditagih sampai akhirnya saya harus pindah. Sekarang pindah? Iya, Pindah kemana? masih daerah sana, masih daerah Sawangan. Kontrak juga? Ngontrak juga. Oke. Terus suami aktivitasnya apa? Untuk mengatasi Suami, krisis begini? iya suami kan sama aku, dia kan nyanyi juga sama player juga. Ya kita mikir nih gimana ya buat menyambung hidup. Dengan terpaksa kita harus ngamen keliling, door to door. Di rumah-rumah begitu? Iya, Dilakukan? iya Oh, dilakukan. sudah berapa hari itu? Sudah berapa ya? 3 bulanan Pak. Oh, sudah 3 bulan? Dapat berapa sehari itu? Ya lumayan lah buat nyambung hidup, sekitar 100 sampai mungkin 120 atau 135 Demi gitu. anak-anak ya? Iya, Kalau tidak anak-anak bisa kelaparan ya? bisa mati kelaparan. Iya. Jadi Sedih. nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Jadi ini masih ngamen juga? Masih. Oke. Jadi sekarang lagi istirahat ngamen begitu? Iya, sekarang karena saya kan lagi pindah. Pindahan ini ya? Di ngamen sekitar Depok itu ya? Ngamen sekitar Ciputat. Jadi berdua sama suami? Iya. Suami yang main, Iya. Mbak yang nyanyi gitu? Suami nyanyi juga, saya suara 3. Oke. Terus di rumah-rumah gitu? Iya, door to door aja keliling. Oh ya, di komplek-komplek gitu, di perumahan gitu? Di perumahan padat penduduk. Sampai sekarang ya Mbak ya? Sampai sekarang. Iya. Oke, Mbak Lala, apa yang Mbak harapkan dari pemerintah atau apa untuk mendengarkan suara Mbak Lala ini? Harapannya sih supaya tempat kerja kita untuk musisi dibuka lagi secepatnya gitu, supaya bisa kerja lagi Pak, supaya semua kebutuhan bisa kita bayar, bisa makan lagi, bisa buat sekolahin anak, karena kan sekarang semuanya udah gak ada yang saya bisa bayar, cuma buat nyambung hidup makan doang. Jadi hasil hari ini untuk makan hari ini? Iya. Oke, apa lagi Mbak Lala? Yes. Mungkin kalau kayak PSBB diperpanjang terus, apa pemerintah tega gitu dengan kita kan rakyat kecil yang mungkin dia kurang melihat. Kalau memang diperpanjang apa mungkin ada solusi nggak buat kita, apa mungkin kita dikasih modal atau gimana gitu untuk kita bisa berdagang atau usaha apa gitu kan. Ya saya sih berharap tempat kerjaan kita yang semula bisa dibuka secepatnya supaya normal lagi gitu. Anak-anak nggak sempat saat ini? Alhamdulillah nggak sakit ya?
selama 5 bulan? Alhamdulillah sih sehat, semua sehat. Alhamdulillah, itu yang saya harapkan. Jadi kalau lagi ngamen begitu, anak-anak ditinggal di rumah? Iya, ditinggal di rumah. Ada orang tua di rumah ya? Ada mama. Ibu di rumah ya. Baik, sahabat Indonesia, ini salah satu potret yang disampaikan oleh Mbak Lala ini adalah potret kehidupan, dan yang mungkin yang mengalami seperti Mbak Lala ini banyak sekali. Jutaan orang seperti ini. Saya setuju kita harus fokus menyelesaikan pandemi corona ini. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa harusnya seiring dengan menggeliatkan ekonomi, karena orang-orang seperti Mbak Lala dan yang teman-teman yang lain juga membutuhkan bantuan. Kehidupan mereka sudah diambang jurang, sudah hampir tidak bisa bertahan gitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah Mbak Lala masih punya keahlian untuk bernyanyi gitu ya. Iya, alhamdulillah. Suaminya bermain musik, tapi yang lain yang tidak mempunyai keahlian mau apa lagi gitu ya. Jadi mohon mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar curhatan dari Mbak Lala ini. Harusnya industri hiburan digeliatkan untuk dibuka kembali, tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Betul. Ya, karena pasar juga sudah dibuka, gitu ya. Mall juga sudah dibuka, harusnya juga diperlakukan sama, tapi tetap dengan peraturan ketat untuk protokol kesehatan. Sahabat Indonesia, kita beralih pada sahabat saya satu lagi. Tadi Mbak Lala sudah menceritakan perjalanan hidupnya selama 5 bulan ini akibat COVID-19, dan sekarang ada tamu saya lagi namanya Pak Mulyanuddin. Mulyanuddin, panggilannya Pak? Mul. Pak Mul ya? Iya, betul. Pak Mul ini bekerja sebagai apa Pak? Sebagai housekeeping. Housekeeping? Betul. Di tempat hiburan? Iya, betul. Di Jakarta? Di Jakarta Utara. Oke. Kalau boleh tahu sebelumnya gajinya berapa Pak? Ya gaji 1.500.000. 1.500.000 sebulan? Iya. 1.500.000 itu ditambah apa lagi sebulan? Ya kadang-kadang ada dari sana sininya gitu kalau disuruh-suruh. Masih di bawah UMR ya? Oh, jauh di bawah UMR ya? Iya. Oh, Bapak anaknya berapa? 4. Pak pintar sekali buat anak, 4 ya? 4. Anaknya 4? Iya, Pak. Istri? 1 pasti Masih ya? 1 masih Pak. Kerja pas istrinya? Itu apa namanya cuci gosok Pak. Cuci gosok? Iya. Oke, Pak Mul, tinggalnya di mana Pak Mul? Di Tambora Pak, Jakarta Oke, Barat. anaknya 4? Iya. Yang gede? Yang gede udah lulus SMA, cuman udah kerja waktu itu cuman karena ya ini juga kan Nganggur juga? nganggur juga ya. Oke, yang kedua? Yang kedua udah lulus juga, udah apa namanya? Udah kerja juga. Nah, baru berapa minggu ini dia baru panggil lagi, cuman ya gimana gitu ya. Gimana gajinya itu nggak sesuai kayak yang dulu gitu karena mungkin itu. Yang ketiga? Yang ketiga masih SD, Pak. SD. Yang keempat? Yang masih kelas 3. Oh, 3. Anaknya berapa? 4. Mana yang terakhir? Yang terakhir kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Iya, Oke. iya. Mau nambah lagi? Oh, ya, ya. Oke, Pak, mulai kapan setelah pandemi COVID-19 ini? Saya mulai di itu tanggal 26 Februari. Akhir Februari sudah? Iya, 26 tutup? Februari. Iya, 26 Februari saya. Bapak selama libur 5 bulan ini dapat uang dari perusahaan? Oh ya, sama sekali enggak Pak. Oh, enggak ada sama sekali? Iya, nggak ada. Mungkin ya itu Pak, karena gimana ya, itu perusahaan juga nggak ada pemasukan. Oh, perusahaan nggak ada pemasukan juga? Iya Pak. 5 bulan tanpa Iya. penghasilan? Tanpa penghasilan. Terus anak-anak hidup dari mana tuh? Makan minum dari mana? Ya gimana Pak ya, gimana? Ya mungkin karena istri ya harus kerja keras juga gitu Pak, membantu saya. Sekarang tulang punggungnya istri sekarang? Iya, sekarang tulang istri yang jadi tulang punggung. Saya sekarang dari iya. buruh cuci, Iya, ibu cuci. cuci gosok itu sehari dapat berapa Pak? Nggak tentu Pak. Kadang-kadang ya mingguan kan itu. Kadang buang benang itu di konveksi itu Pak. Oh. Ya itu. Kalau Itu suami- kalau yang nyuruh nggak tiap hari Pak, kalau yang nyuruh itu. Kalau ada yang nyuruh, oh ini suruh ke sini. Oh, ini nggak setiap hari itu nggak ya? Enggak Pak itu. Itu yang tetap istri Yang dapat itu dari buang mana? benang itu di konveksi itu. Uang benang? Iya. Uang benang itu apa sih Pak? Iya Pak, uang benang itu apa namanya yang di konveksi itu, kerja konveksi kan Iya. harus dibuang-buangin benangnya itu Pak. Oh gitu. Iya itu. Itu dapat gajinya mingguan? Mingguan. Seminggu berapa Pak? Ya paling 200 apa 150 gitu Pak. 200.000? Iya. Seminggu? Seminggu itu Pak. Seminggu. Luar biasa. Jadi hidup anak-anak dan keluarga dari situ? Iya. Jadi ada istri, Iya, anak, iya. Pak Mul, Oh, kemudian iya, anaknya 4, iya, 6 iya, orang? Iya. 4 orang, 6 orang sama 6 orang istri. yang harus makan tiap hari ya? Iya. Terus Pak Mul rumahnya sendiri atau kontrak? Kontrak. Kontrak? Kontrak. Sebulan berapa Pak?
340 ya, 340. Itu rumah peta gitu? Iya, petak kamar itu Pak. Berapa kamar itu? 2 kamar, kalau yang itu yang anak 1, yang saya 1. Jadi saya ambil yang itu kan anak saya yang itu. Anak berempat? Enggak, berdua saya. Terus yang lain? Yang saya sama saya ibunya. Kalau saya kan tidur musola Pak tiap malam itu. Bapak tidur di musola? Saya. Setiap malam? Setiap malam Pak. Sebelum Covid juga begitu? Sebelum Covid saya itu Pak. Karena tempatnya nggak ada di rumah? Iya, terus terang Pak. Oh iya. Jadi karena saya sering ya bantu-bantu bersih-bersih musola, jadi Jadi marbot gitu ya? bukan marwat Pak, jadi untuk kesadaran saya sendiri. Oh, gitu. jadi. Tapi nggak dapat gaji dari masjid? Enggak, ya? sama sekali enggak itu. Oh. Kesadaran aja gitu. Oke, jadi hanya dari istri itu? Iya Pak, sekarang. Ah, cukup? Ya gimana Pak ya, kalau dibilang cukup sama sekali enggak Pak. Sama sekali enggak ada. Bahkan saya ini kontrakan udah 3 bulan lebih ini udah nunggak. Sudah tagih-tagih terus? Iya ditagih. Nanti kalau nggak dapat dibayar bisa diancam suruh keluar juga ya? Kalau untuk untuk disuruh Usir? keluar tidak. Cuman karena istri saya itu kerjanya di orang itu ya, masih ada toleransi gitu Pak. Oke. Ada toleransi gitu Pak. Sebulan 300? 340 Pak. 40 sebulan. Listrik ada termasuk? Ya termasuk gitu Pak, termasuk. Oke. Anak-anak sekolah pakai daring gitu sekarang? Ya anak-anak sekolah kan pakai ini sekarang. Jarak jauh? Acara online itu Pak, anak yang kecil. Kan untuk beli kuota gimana? Ya gimana sebisa ibunya aja Pak itu Pak. Gimana itu saya juga. Kalau saya itu sebenarnya kalau ada sempat nih saya Pak, ngumpulin botol-botol aqua yang bekas itu Pak. Oke, pemulung ya? Iya itu. Kan di situ di kontrakan ada tempat bekas jemuran, terus saya dikumpulin di situ gitu. Taruh sama Hasilnya berapa? istri saya ambilin dari konveksi itu, bawain ke situ saya yang bersihin. Nah tadi juga saya habis beresin itu. Hasilnya bisa sampai berapa itu Pak? Ya nggak gede sih, cuman paling ya karena tempatnya sempit gitu Pak, nggak memadai gitu. Paling kalau jual saya paling 40.000, kadang ya 60 gitu aja gitu. Itu juga nggak tiap hari kan istilahnya Pak. Pak Mul, rata-rata ya di Jakarta ini dengan Pak Mul, istri dan anak 4 itu, yang minimal berapa sih Pak penghasilannya? Untuk makan minum itu biayanya berapa? Waduh, kalau untuk makan minum itu ya 50 lebih kayaknya Pak itu Pak. Untuk 50.000 itu Pak. 60.000? Iya Pak. Sedangkan penghasilan dari istri cuma 200.000 sebulan? Iya itu Pak. Itu kalau Terus kurangnya dapat dari mana? ya istri ya disuruh ke sini aja Pak. Jadi sekarang yang tulang punggung itu istri Pak. Kalau untuk Bapak saya ada motor? sama sekali nggak ada. Oh, jadi kalau motor bisa Ya, kalau ngojek mungkin juga? ada motor saya bisa ngojek Pak. Bansos dapat Pak? Ya kalau basos dapat saya. Dari pemerintah? Ya dari pemerintah dapat. Sudah Pak. berapa kali? Dari awal pandemi aja gitu Pak. Kalau Sudah berapa kali sekarang? Kalau untuk berapa kali saya kurang apa ya, kurang begitu ini ya. 5 kali ada kali ya. Cuman itu kan istilah kalau dari bansos itu bantuan dari pemerintah emang ada ya. Cuman kalau kita beras apa sarden gitu-gitu ya. Mie apa minyak gitu kan. Kalau itu kan untuk makan ya mungkin itu bisa kita ke ke selang-selang untuk itu ya. Tapi untuk jajan anak ini Pak, saya yang sekolah itu apa kan harus bayar buku apa gimana itu sekarang ya bayar buku juga. Itu anak saya waktu kemarin itu mau nganterin buku ke sekolah sampai mandek gitu Pak, sampai nangis. Kenapa? Ya karena itu buku belum bayar. Belum bayar? Sekolah nggak dapat keringanan gitu? Oh dapat, enggak, belum ada ya dari keringanan dari guru belum ada gitu Pak. Pak Mul usia berapa sekarang? Saya lahir 70 berarti 48. Kalau 70 ya? Hampir 50 Pak ya? Udah 50 sekarang ya? Iya, 50 ya. 50. Jadi bagaimana tanggapannya istri? Kalau diskusi dengan istri itu gimana? Ya gitu Pak. Kalau istri ya namanya juga istri, saya mau maklumin istri gini. Ya mungkin karena dia juga merasa ya udah kecapean, merasa gimana gitu Pak. Ya suka marah juga lah, sedikit ada marah gitu. Tapi Pak Saya maklumi ya? oh iya maklum saya. Ya saya terima, saya hari ini nggak bisa menafkahi istri. Oke Pak Mul, terakhir sekarang apa harapan Pak Mul untuk pemerintah ini? Ya untuk ya pihak terkait gitu Pak ya, untuk pemerintah ya semoga ya gimana untuk segera dibuka lagi untuk tempat-tempat ya kayak macam tempat hiburan gitu Pak. Kalau nanti dibuka di tempat hiburan, Pak Mul bisa langsung kerja di tempat itu? Insya Allah Pak, saya karena saya belum di PHK Pak, masih kerja Pak. Nggak dapat pesangon dulu Pak ya? Belum, saya masih tetap karyawan, cuman karena belum buka ini Pak. Untuk di pesangon di PHK belum Pak. Santunan dari perusahaan juga nggak ada? Nggak ada Pak, saya sekali. Jadi
Pak Mul mengharapkan segera dibuka begitu. Iya Pak? betul Pak. Ya. Ya. Tapi anak sehat ya Pak sekarang ya? Masih sehat anak? Alhamdulillah masih sehat. Ya. Saya doakan semua tempat Amin, tempat amin. ya. Pandemi segera berakhir. Amin, 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 Dan amin. mudah-mudahan tempat Pak Mul segera dibuka Amin, Pak, ya. amin, amin. Kita sama-sama berdoa. Amin. Sahabat Indonesia, ini salah satu lagi sisi dari kehidupan saudara kita, Pak Mul. Anaknya 4 dan tidak punya penghasilan kecuali dari ibu, dari istrinya yang harus berbanting tulang untuk menghidupi 4 anak ini. Ini sesuatu tragedi yang harus kita atasi bersama. Mengatasi pandemi penting, tapi menggeliatkan ekonomi dengan membuka tempat kerja menurut saya juga penting. Dengan catatan bahwa tempat kerja harus dibuka tetap mengandalkan dengan protokol kesehatan ya Pak ya. Ya. Harus. Baik, mudah-mudahan pemerintah mendengarkan apa yang disuarakan oleh Pak Mul dan kawan-kawan. Dan ini di belakang Pak Mul mungkin masih banyak lagi Banyak, Pak. teman-teman yang sama ya Pak ya. Mungkin jumlahnya ribuan, Iya, ribuan. yang ada di Jakarta ya. Jadi saya kira pemerintah harus segera bertindak cepat. Kalau tidak ini teman-teman ini tidak kena virus Iya. corona, mungkin bisa terjangkit dengan kelaparan yang lain. Sekolah juga begitu. Mudah-mudahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga aware supaya mereka mendapatkan kemudahan, minimal bantuan kuota internet karena sekolahnya jarak jauh ya Pak ya. Pak Mul, terima kasih waktunya, nanti kita usahakan mudah-mudahan kita suarakan bersama, kita berjuang bersama. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh pihak-pihak yang berwenang ya Pak ya. Amin, amin, Pak. Salam untuk istri dan anak-anak. Oke, terima kasih. Sahabat Indonesia, kita masih di rubrik Pelangi Kehidupan. Tadi kita sudah bicara dengan Mbak Lala dan Pak Mul, dan sekarang saya kedatangan tamu Mas Erik ya. Ya. Mas Erik ini pekerjaannya Musisi. Koordinator Saya ketua umumnya SPMI, SPB itu apa? Solidaritas Pekerja Musik Indonesia. Ya, Mas Erik ini ketua umum Solidaritas Pekerja Musik. Pekerja Musik Indonesia. Ya. Ini pemusik-pemusik yang di kafe-kafe itu Pak. Iya benar. Jadi Ada berapa anggotanya sekarang? untuk di Jakarta itu data yang sudah kita kumpulkan itu sekitar 1.700-an. Untuk seluruh Indonesia tuh yang beranggotakan SPMI itu 2.800. Mas Erik seluruh Indonesia berarti? Iya, Oh Indonesia, oke. 23 provinsi. Seluruh provinsi ya. Mas, ini pandemi Iya, datang awal Maret gitu ya. iya. Tapi saya dengar dari Mbak Lala, juga dari Mas Mul tadi, perusahaan sudah mulai tutup Iya, akhir Februari. iya benar. Oke. Bagaimana kondisi teman-teman sekarang nih? Kebanyakan. Sangat mengenaskan ya Bang ya. Jadi teman-teman itu yang tadinya istilahnya kerja sehari-hari sekarang malah jadi pinter masak semua. Yang tadinya nggak bisa masak jadi pinter masak, yang tadinya nggak punya ilmu dagang jadi pinter dagang. Jadi sekarang teman-teman itu apa saja yang bisa dikerjain gitu. Tapi kan tentu pendapatannya tidak seperti dulu lagi. Artinya apa? Ya kayak contohnya tadi Lala tadi kita tahu sendiri bahwa sekarang sudah punya masalah homestay ya. Artinya Tinggal sudah mulai harus pindah. Iya, iya. Tapi banyak yang masak, banyak yang jualan. Pertanyaan yang beli siapa? Benar. Nah, karena orang juga uangnya juga ketat semua. Ya? Benar. Oke. Terus apa yang dilakukan oleh SPMI untuk membantu teman-teman anggotanya? Kita sekarang tuh sedang berupaya keras itu mendorong pemerintah untuk membuka tempat hiburan. Salah satunya kita sekarang ada kerjasama sama PDJI sama Aspija, mendorong itu pemerintah itu untuk membuka. Salah satunya kita membuat satu video simulasi. Artinya mulai kita dari cuci tangan, memakai masker sampai menjaga jarak di tempat kerja. Protokol kesehatan akan diterapkan. Akan diterapkan. Jadi dari SPMI juga sudah siap. Gitu Sudah siap, dan bahkan kita bisa lebih menjamin disiplinnya kita. Kita bisa jamin itu. Jadi Mas Erik mau mengatakan bahwa teman-teman pemusik yang lain itu siap untuk Siap. membuka, tetap dengan protokol kesehatan. Siap, Oke. sangat siap. Menggunakan masker, mungkin pakai Cuci tangan, cuci tangan dan sebagainya. termasuk menjaga jarak di atas panggung kalau kita ini ya. Oh, physical distancing. Iya, benar. Sahabat Indonesia, kita lanjutkan pembicaraan kita. Kali ini saya mengundang Mas Buya. Mas Buya ini adalah ketua bidang
Organisasi dan Keanggotaan PDJI Jakarta. Organisasi dan Keanggotaan PDJI. Jakarta. PDJI itu apa? Persatuan Disjoki Indonesia. PDJI, Persatuan Disjoki Indonesia. Ya. Kita bicara pandemi. Ya. Maret pandemi datang ke Jakarta Ya, terutama. Semua tutup. Betul. Apa yang terjadi? Kalau dari segi disjokinya, jujur yang paling awal ditutup itu tempat hiburan malam. Itu yang pertama kali ya. Pertama kali dibandingkan semua pekerjaan yang lain ya. Dari hiburan malam ini paling pertama dan yang paling lambat dibuka nih hiburan malam. Nah, dari anggota saya sampai yang istilahnya kita kan sebagai pekerja profesional ya, terdaftar di Depnaker pun kita pekerja profesional gitu. Itu yang punya tabungan pun itu habis. Itu mereka praktis langsung di off-kan gitu ya? Nah, kalau yang untuk 3 tahun ke atas yang sudah bekerja itu dipertahankan, tapi yang di bawah 3 tahun itu dirumahkan. Gitu. Kita juga harus mengerti. Kehidupan teman-teman gimana selama 5 bulan terakhir ini? Kalau untuk teman-teman sih mereka semua memang ada yang basicnya ada punya usaha juga kan. Tapi yang freelance-nya ini yang kita kasihan. Contoh saya punya murid, dia lumpuh kan, dia punya ayah lumpuh, tapi dia harus nafkahin istri sama ibunya juga. Nah, efeknya semenjak dia lumpuh jadi DJ itu dia biasa desain kan flyer ataupun ada konten YouTube, dia tuh yang biasa untuk desain grafiknya itu stuck dari sekarang gini, ini kan pasti permintaannya sama, Ya. pengen segera dibuka kembali. Oke, dari konsep PDJI apa untuk konsep yang sesuai dengan protokol kesehatan? Kalau konsep PDJ sih sama ya, karena kan kita protokol sebenarnya kita udah buat kan dari aliansi kita kan, kita dari aliansi Aspija, SPMI, PDJI, kita udah menyiapkan gitu protokolnya dan kita menyiapkan minggu depan mungkin akan berusaha untuk mencoba ketemu dengan satuan tugas. Gugus tugas. Satuan tugas. COVID-19 ya. Ya. Oke. Tapi sekarang kenyataannya 5 bulan jobless semua. Wah, Jadi ini kalau bisa dibilang sih parah banget, jatuh banget. ya, artinya malah repot kan? Ya. Karena nggak masuk kategori dapat bansos, Betul. otomatis tambah Betul. runyam gitu. Terakhir Mas Boya, apa yang diharapkan pemerintah dan gugus tugas? Apa? Pemerintah harusnya bisa lebih cermat ya kepada industri hiburan malam. Kita tuh jangan dijadikan kaum minoritas dalam pekerjaan ini gitu loh. Dan sama-sama mencari solusi bukan didiamkan gitu loh. Kita ini pekerja hiburan ini lama didiamkan gitu tanpa adanya solusi. Selama 5 bulan ini? Betul. Sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada solusi. Mas Boya, mudah-mudahan ini didengarkan ya. Ya. Kami juga ikut menyuarakan karena bukan hanya 1.000-2.000 orang ini. Betul. Karena katakanlah 10.000 orang yang DJ itu mungkin keluarganya, Betul. mungkin yang terdampak banyak Betul. sekali. Mudah-mudahan kita suarakan bersama, didengarkan oleh pemerintah dan gugus tugas. Amin. Baik sahabat Indonesia, ini pembicaraan kami dengan beberapa sahabat saya yang sangat terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Sekali lagi saya himbau kepada pemerintah untuk mencoba membuat kebijakan yang bijak gitu ya. Artinya bagaimana kita mengatasi pandemi COVID-19 ini sekaligus kita juga mempertimbangkan bagaimana teman-teman ini juga bisa bekerja dengan baik. Karena apapun terjadi, mereka butuh penghasilan yang rutin. Mereka mempunyai keahlian. Ada yang pemusik, ada yang DJ dan sebagainya. Mereka harus disalurkan, diberikan jalan keluar. Mereka tidak butuh bantuan sosial, tapi dibuka kesempatan yang sama dan kenyataannya mereka ini sudah siap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari gugus tugas. Jadi mohon kepada semua pemangku kebijakan untuk bijak menyikapi permintaan dari mereka. Mereka-mereka ini adalah bagian dari kita, selayaknya harus kita berikan bersama. Terima kasih sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam Pelangi Kehidupan berikutnya.